Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Yulia Ananda dengan NIM A401201151 dari kelas D. Nah, video kali ini saya membuat video praktek mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu yang diampu oleh dosen pembimbing Ibu Asriani SPD MPD. Nah, materi yang saya bawakan kali ini tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumahku, kelas 2 semester 1 pembelajaran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya diawali dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Amin. Nah, sebelum mulai, Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Lihat kanan kirinya, lihat temannya apakah hadir atau tidak hadir. Hadir semua ya? Baik. Nah, anak-anak, silakan kalian lihat gambar apa ini. Nah, gambar ini gambar simpai. Ada yang tahu apa itu simpai? Ya, simpai itu permainan hula hoop yang biasa kita sebut dengan hula hoop yang dimainkan dengan cara kita menggoyangkan badan. Nah, kalian pernah memainkan permainan ini? Berarti kalian sudah tahu ya cara memainkan permainan ini. Nah, jadi tema kali ini kita akan mempelajari tema bermain di lingkungan rumahku. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kalian dapat menyebutkan teks pendek yang dibacakan dengan benar. Kedua, kalian dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar. Nah, yang ketiga, kalian dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan memutar badan tanpa berpindah tempat. Keempat, kalian dapat memutar badan tanpa berpindah dengan benar. Nah, yang selanjutnya kalian dapat mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, kalian dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah. Yang selanjutnya kalian dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. Selanjutnya kegiatan selanjutnya kalian melakukan pengamatan dan berkelompok untuk mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya. Nah, jadi tahapan pembelajaran kita kali ini kalian akan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Nah, anak-anak silakan kalian amati gambar dan kalian baca teks percakapan Beni dan Katiur. Setelah kalian baca, ada yang mau bertanya? Nah, pertanyaan bagus. Pertanyaan apa yang sedang Beni lakukan dan Katiur? Nah, Katiur dan Beni dan Katiur sedang melakukan permainan simpai. Nah, silakan kalian baca teks bermain simpai. Nah, setelah kalian baca, Ibu minta masing-masing dari kalian menyebutkan isi teks yang telah kalian baca.
Nah, anak-anak, setelah kalian baca teks bermain simpai, silakan kalian kerjakan soal yang ada di buku teks kalian. Nah, Ibu beri waktu pengerjaannya selama 5 menit ya anak-anak, silakan dikerjakan. Nah, sudah anak-anak? Kalau sudah, silakan kalian menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks yang sudah kalian baca. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian membacakan jawaban yang telah kalian tulis. Kemudian temannya Ibu minta menanggapi jawaban dari temannya ya, anak-anak. Jawaban dari teman kalian sudah benar. Sedikit Ibu luruskan kembali bahwa permainan simpai ini adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai ini terbuat dari rotan. Nah, simpai ini juga dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini juga dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putarannya yang paling lama. Nah, anak-anak, Ibu minta dari salah satu dari kalian untuk membacakan kembali teks tentang bermain simpai. Ada yang bisa? Silahkan dibacakan. Nah, anak-anak, silahkan kalian amati kembali gambar Benny sedang bermain simpai. Nah, setelah kalian amati, ada yang bertanya kembali? Nah, silakan teman-teman yang lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman kalian. Nah, jawabannya sudah benar. Baik anak-anak, silakan Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, masing-masing anggota kelompoknya beranggotakan 3 orang. Silakan pilih teman kelompoknya. Nah, setelah itu kalian bersama teman kelompoknya membacakan teks percakapan antara Benny, Katiur, dan Ibu. Silakan dibaca ya anak-anak. Nah, setelah kalian baca, Ibu minta masing-masing kelompok secara bergantian untuk memperagakan teks percakapan Benny, Tiur, dan Ibu di depan kelas ya, maju di depan kelas. Nah, Ibu meminta kelompok lain menanggapi penampilan kelompok yang tampil di depan. Nanti kalian tanggapi teman kalian yang tampil ya anak-anak. Nah anak-anak, setelah kalian menanggapi kelompok yang lain tampil di depan, silakan kalian secara berkelompok mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teks percakapan yang telah diperagakan di depan. Nah, selanjutnya masing-masing dari kelompok membacakan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain diminta untuk menanggapi jawaban dari kelompok teman yang lain. Nah, anak-anak, jawaban dari masing-masing kelompok sudah benar, tapi sedikit Ibu luruskan kembali jawaban dari kalian bahwa apa yang disampaikan Ibu kepada Benny dan Katiur. Nah, Ibu menyampaikan agar Benny dan Katiur ini menyelesaikan permainan mereka. Nah, apa tanggapan Benny ketika diingatkan Ibu?
Beni awalnya menolak karena Beni masih ingin berlatih bermain simpai. Nah, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Sebab kita memiliki kewajiban lain yang akan terbengkalai jika kita lupa waktu saat bermain. Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Kewajiban kita yang lain akan terbengkalai. Nah, itu sedikit penjelasan dari Ibu ya anak-anak. Sedikit Ibu jelaskan mengenai tentang pentingnya aturan dalam bermain. Nah, diperlukan peraturan dalam bermain untuk menjamin keamanan selama bermain dan orang tua juga tidak khawatir. Nah, manfaat aturan ini adalah agar anak-anak bermain dengan lebih teratur dan lebih aman. Nah, anak-anak, ada yang bisa simpulkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, silakan berdiri. Nah, sudah benar. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bahwa simpai ini adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran dan simpai ini terbuat dari rotan dan ada juga terbuat dari plastik yang memiliki warna-warni seperti yang ada di gambar ini. Nah, simpai ini dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga, dan cara memainkannya itu dengan cara memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Nah, permainan ini juga dapat dilakukan secara bersama-sama. Nah, pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai yang paling lama. Karena sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu punya oleh-oleh buat kalian untuk dikerjakan di rumah. Nah, tugasnya ini dikerjakan secara berkelompok. Silahkan kalian cari cerita tentang tolong menolong dan toleransi di majalah atau sumber lain seperti televisi, di koran, majalah. Ya, jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas pimpin doa ulang. Amin. Baik anak-anak, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.